Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk kembali duduk di majelis ilmu, melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas hadis yang ke-9 pada bab yang pertama, bab tentang niat, bab tentang ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat. Taib. Selanjutnya kita masuk pada hadis yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith as-Saqafi radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith as-Saqafi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Abu Bakrah ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Bakar ya, lain, Abu Bakrah. Abu Bakrah ini namanya sahabat ini adalah Nufai' ibn al-Harith. Nufai' ibn al-Harith as-Saqafi, semoga Allah meridhai beliau. Sahabat ini jamaah sekalian ya cukup masyhur juga, sering kita mendapati nama beliau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara hadisnya Abu Bakrah selain hadis ini yang masyhur adalah hadis tentang salat berjamaah. Hadis tentang salat berjamaahnya Nabi bersama dengan sahabat. Kemudian beliau ketika, sebab beliau yang mengalami kejadian ini, beliau kemudian telat datang salat berjamaah. Nah, beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk masjid, beliau mendapati sedang ruku, Nabi sudah ruku, ya kan? Kemudian akhirnya beliau segera bertakbir. Beliau segera bertakbir sebelum sampai ke shaf. Beliau bertakbir sebelum sampai ke shaf. Ya, kemudian setelah bertakbir beliau ruku, ikut ruku bersama Nabi, tetapi
beliau rukunya belum sampai di shaf, ruku sambil jalan masuk ke shaf. Nah, itu Abu Bakar itu. Iya. Taib. Kemudian setelah selesai solat, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan kamu ulang. Jangan kamu mengulang. Perbuatanmu itu jangan diulang. Ya, dan semoga Allah menambah semangatmu. Naam. Jadi jangan diulang perbuatanmu tadi, bertakbir sebelum masuk shaf, kemudian ruku sambil jalan, ya itu semua tadi. Kemudian jangan terburu-buru gara-gara ingin mendapatkan ruku, jangan terburu-buru mendatangi solat berjamaah. Ya, intinya Nabi menegur beliau ya untuk tidak mengulang perbuatannya. Ya, yang kemudian dari hadis itulah sebagian ulama mengatakan bahwa dalam solat berjamaah, ketika seorang makmum mendapati imam ruku bersama dan dia sempat ruku bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat itu walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah. Itu salah satu dalilnya. Karena di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kepada Abu Bakar untuk mengulang, untuk menambah rakaatnya kan? Abu Bakar tidak menambah. Ya, dan Nabi tidak menyuruh untuk menambahnya. Yang Nabi kritik adalah perbuatannya Abu Bakar yang terburu-buru, kemudian bertakbir sebelum masuk ke shaf dan ruku sambil berjalan. Itu yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak diulangi. Naam. Barakallahu fikum. Jadi itu salah satu hadis Abu Bakar yang masyhur ya, selain hadis ini. Baik. Kemudian di antara yang masyhur juga dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda, yaitu kisah terjadinya fitnah di masa sahabat. Ketika terjadi fitnah di masa sahabat, maka Abu Bakar berkata, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dari fitnah ini dengan satu hadis yang saya dengarkan dari Nabi. Jadi beliau tidak terlibat dalam fitnah itu. Beliau selamat dari fitnah itu yang terjadi di masa sahabat. Maka di antara sahabat yang selamat dari fitnah itu adalah Abu Bakar. Dan beliau menceritakan bahwa Allah menyelamatkan aku dari fitnah dengan sebab satu hadis yang saya dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa sebab seseorang itu selamat dari fitnah adalah ilmu. Seorang itu akan selamat dari fitnah ketika dia punya ilmu. Ilmu itu benteng dari fitnah, pelindung dari fitnah-fitnah yang terjadi ketika seorang punya ilmu. Adapun orang yang tidak punya ilmu atau ilmunya terbatas, maka itulah biasanya yang menjadi dhahaya al-fitan. Orang-orang yang menjadi korban-korban fitnah. Kenapa? Keterbatasan ilmunya. Adapun orang yang dalam ilmunya, luas ilmunya, maka merekalah biasanya yang selamat dari fitnah. Kenapa? Karena ilmunya menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah. Jelas ya? Barakallahu fikum. Ya. Maka sahabat ini Abu Bakar mengatakan, Allah selamatkan aku dari fitnah itu dengan sebab satu hadis yang saya dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bawakan hadisnya, yaitu hadis la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan pernah beruntung, kata Nabi, suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Tidak akan beruntung suatu kaum, suatu bangsa, suatu negeri, suatu komunitas ketika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpinnya. Ya, maka ini juga dalil, ini salah satu hadis yang berharga yang kita dapatkan dari sahabat Abu Bakar tentang haramnya seorang wanita jadi pemimpin.
Ya, walaupun dalam pemimpin rumah tangga tidak boleh perempuan jadi pemimpin rumah tangga, apalagi pemimpin negara, haram. Salah satu dalilnya adalah ini. Kata Nabi, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita. Nah, ini satu hadis inilah yang kemudian menyelamatkan Abu Bakar dari fitnah. Ya, sebab beliau waktu itu ada niatnya ingin bergabung dengan Aisyah waktu itu dalam fitnah. Ya, tapi ketika beliau dengarkan hadis ini, maka beliau faham ini fitnah, bahaya. Barakallahu fikum. Taib. Abu Bakar berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nari." Kata Nabi, jika dua orang muslim bertemu, berhadapan dengan masing-masing menghunus pedangnya, jika dua muslim berhadapan, masing-masing dari keduanya menghunus pedang, yaitu ingin saling membunuh, sama-sama bawa pedang. Ya. Maka apa kata Nabi? Fal qatil wal maqtul finnar. Maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh di dalam neraka. Dua-duanya masuk neraka. Orang yang membunuh diancam neraka dan orang yang dibunuh juga diancam neraka. Jelas ya? Qultu ya Rasulullah. Maka aku berkata, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, hadal qatil, orang yang membunuh ini, kalau dimasukkan dalam neraka jelas, karena dia membunuh kan, nah, itu jelas. Tetapi fama balul maktul, tetapi ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok bisa dikatakan masuk neraka padahal dia jadi korban, dia yang dibunuh? Kok bisa masuk neraka ya Rasulullah? Ini menimbulkan tanda tanya di kalangan sahabat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Tentu mengundang tanda tanya, kenapa bisa? Kalau yang membunuh jelas masuk neraka karena dia membunuh, menghilangkan nyawa orang. Bagaimana dengan orang yang dibunuh ya Rasulullah? Kok bisa masuk neraka? Nah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Nabi menjelaskan sebabnya kenapa bisa. Kata Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia yang terbunuh itu, dia itu sangat berambisi. Dia juga sangat berambisi, sangat bersemangat, sangat berkeinginan untuk membunuh temannya. Itu sebabnya. Betul dia terbunuh, tapi kenapa dia masuk neraka? Kata Nabi, karena dia terbunuh, dia juga sebenarnya sangat ingin membunuh lawannya itu, cuma dia kalah gitu. Dia juga sudah berusaha, dia juga sudah mengeluarkan pedangnya, sudah maju untuk membunuh lawannya, cuma sayangnya dia kalah jurus mungkin ya, kalah kuat, sehingga dia yang terbunuh. Maka kata Nabi, dia pun masuk ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dibawakan oleh beliau pada bab tentang niat. Pada bab tentang niat. Nah, yang mana yang menjadi inti pada hadis ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarahnya. Kata beliau,
fa fi hadzal hadis, maka pada hadis ini dalilun, terdapat dalil ala annal a'mala binniyat, bahwasanya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan itu menjadi sah, ya, menjadi teranggap dengan sebab adanya niat. Segala tindakan yang dilakukan, segala perbuatan yang dilakukan itu teranggap itu perbuatan, dihukumi sah itu perbuatan, dihukumi terlaksana itu perbuatan, disebabkan karena ada niatnya pelakunya. Jelas ya? Ada niat. Baik. Kemudian kata beliau, wa anna hada lamma nawa qatla sahibihi sara ka'annahu fa'ilun dalika. Ya, kata beliau, sesungguhnya orang ini yang terbunuh tadi, tatkala dia juga berniat untuk membunuh lawannya, tatkala dia punya niat untuk membunuh lawannya, cuma apa tadi? Cuma dia kalah. Tapi sudah ada niat juga untuk membunuh lawannya. Andai kata dia lebih kuat, dia membunuh itu. Nah, kata beliau, tatkala dia ada niat untuk membunuh lawannya, maka jadilah dia seakan-akan pelaku pembunuh juga. Jelas? Iya. Jadi ketika ada dia niat, barakallahu fikum, untuk membunuh lawannya, nah, maka dia ini dianggap juga membunuh, walaupun dia tidak membunuh, ya, karena ada niatnya ketika melakukan itu perbuatan. Ada niat untuk membunuh. Ketika ada niat yang mendasari perbuatan itu, maka kata beliau seakan-akan dia juga pelaku pembunuh. Jelas ya? Barakallahu fikum. Makanya dicap oleh Rasulullah masuk neraka. Kenapa? Karena dianggap membunuh juga, walaupun kenyataannya dia yang terbunuh, kan? Faham ya? Nah, jadi jamaah sekalian, ketika seseorang melakukan suatu tindakan, melakukan sebuah perbuatan, kemudian ada niatnya ketika dia lakukan itu, ada niatnya dia lakukan itu, maka itu sudah dianggap dia lakukan itu perbuatan, walaupun pada kenyataannya tidak terjadi. Jelas? Seperti contoh tadi hadis, dia keluar dari rumahnya bawa pedang, bawa golok, bawa parang. Apa niatnya keluar bawa parang? Niatnya ingin mendatangi orang untuk membunuhnya, kan begitu? Ada niatnya. Apa niatnya itu tadi? Dia niatnya bawa golok, bawa parang untuk mendatangi orang untuk dia bunuh orang itu. Nah, ketika dia sudah keluar rumahnya, sudah ada tindakan, sudah ada perbuatan, ya, didasari dengan niat, maka ini orang, jamaah sekalian, seandainya sampai di sana dia yang terbunuh, maka ini orang dianggap pembunuh juga, dianggap pelaku juga, pelaku pembunuh. Jelas? Kenapa dianggap pelaku? Karena dia lakukan itu disertai niat. Bisa dipaham? Itu maksud beliau Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi kata beliau tadi, jika sesungguhnya orang ini tatkala dia berniat untuk membunuh lawannya, maka sara ka'annahu fa'il, maka jadilah orang itu seperti pelaku pembunuh juga. Ai ka'annahu qatil, seakan-akan dia itu adalah pembunuh juga. Nah, barakallahu fikum. Jadi itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi dia itu masuk neraka, karena dianggap pembunuh juga. Nah, karena ketika dia berbuat disertai dengan niat ingin membunuh. Barakallahu fikum. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana jika ada seseorang misalnya, dia ada niatnya ingin membunuh, tapi baru sekedar niat, belum dia buktikan niatnya, baru sekedar niat. Saya mau saya mau tobo dia, tapi baru niat.
belum dia wujudkan niatnya dalam bentuk tindakan, belum dia ambil parang, belum dia ini, baru sekedar di rumah saya mau bunuh dia ini, saya mau habisi dia ini, sudah muncul niat jelek kan, tapi belum ada tindakannya. Nah, apakah dia ini berdosa dan teranggap pembunuh juga? Tidak, jawabannya tidak. Kalau baru sekedar niat muncul, belum ada tindakan, maka itu tidak ada masalah. Ya. Belum dihukum itu dosa. Kalau baru sekedar niat. Kapan dikatakan dia berdosa dan kena hukuman? Ketika niatnya dia wujudkan dalam bentuk perbuatan. Baru. Bisa dipaham? Jelas ya? Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Man nawal ma'siyah." Barang siapa yang berniat untuk bermaksiat, ada niatnya untuk bermaksiat. Kalau di hadis ini niatnya mau membunuh. Wa asarra ala fi'liha walam yamna'hu minha illa al-ajz yakunu athiman wa illam yaf'alha. Ya, kata beliau, dia barang siapa yang niat untuk bermaksiat dan dia niatnya itu dia sudah ingin buktikan dalam bentuk perbuatan, dia sudah terus niatnya, dia kuatkan niatnya sampai dia ingin melakukan itu, dia sudah lakukan, tetapi tidak terwujud apa yang dia lakukan karena dia tidak mampu, ada ketidakmampuannya. Faham? Maka dia berdosa. Ya, kapan dia berdosa? Ketika dia berniat dan dia wujudkan niatnya dalam bentuk perbuatan, cuma tidak terlaksana itu perbuatannya. Kenapa? Karena ada kelemahannya. Contoh seperti hadis ini tadi. Dia sudah niat, terus dia keluar, dia ingin bunuh, terwujudkah, terjadikah, berhasilkah niatnya ingin membunuh? Tidak berhasil. Kenapa? Tidak mampu, lemah, kalah dia, maka dia berdosa. Contoh yang lain misalnya, ada orang ingin mencuri, niat mencuri, sudah ada niat mencuri. Kemudian niatnya dia wujudkan, dia lakukan niatnya, dia bertindak dengan niatnya itu. Dia kemudian keluar dari rumahnya naik sepeda motor. Contoh ya, berarti kan sudah bergerak. Ya. Kemudian dia mendatangi sasaran yang dia incar, misalnya rumah. Begitu dia ingin masuk itu rumah, ternyata ada anjingnya. Itu anjing galaknya kan, atau ada satpam yang menjaganya 5 orang sehingga dia tidak bisa masuk. Akhirnya dia kembali. Apakah terlaksana niatnya? Tidak terlaksana, tapi dia sudah melakukan tindakan. Cuma tidak terlaksana karena lemah, tidak mampu dia lakukan itu apa yang dia inginkan karena ada penjaga. Maka di sini kata Imam Nawawi dia berdosa. Itu kata Al-Imam Nawawi. Sama dengan Asy-Syaikh Al-Albani. Asy-Syaikh Al-Albani juga menjelaskan hadis ini. Kata beliau, fi hadzal hadis, pada hadis ini terdapat bayan, terdapat penjelasan ta'siru an-niyatis sayyi'ah fi sahibiha fi halati kauniha iqtaranat ma'al amalis sayyi'. Kata beliau, pada hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya niat yang jelek itu memberi pengaruh pada pelakunya, berdampak pada pelakunya ketika niatnya itu dibarengi dengan perbuatan, sudah disertai dengan perbuatan. Itu kata beliau. Niat yang jelek itu ada pengaruhnya pada pelakunya, pada pelaku niat itu, kalau niatnya itu disertai apa? Iqtaranat ma'al amalis sayyi, berbarengan, disertai dengan amal perbuatan. Jelas?
Tetapi kata beliau, idza nawal muslim, tetapi jika seorang muslim berniat jelek, ya, fala yu'akhiduhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala illa idza iqtarat bi amal, maka Allah tidak akan menghukum itu niatnya kecuali jika niatnya dibarengi dengan amalan. Baru ada hukuman di situ. Itu kesimpulannya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi kalau hanya sekedar niat-niat saja tapi dia tidak wujudkan, ya, maka itu belum. Kapan dibalas? Nanti kalau dia wujudkan baru dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa dasarnya ini jamaah sekalian? Kenapa ulama menyebutkan rincian ini? Karena ada satu hadis. Ini yang menjadi dasarnya mereka. Ada hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, tsumma bayyana dzalika." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kebaikan dan kejelekan. Kemudian Allah menjelaskannya. Apa penjelasannya? Kata Nabi, "Faman hamma bihasanatin." Barang siapa yang berkeinginan, berniat untuk melakukan kebaikan, ada niatnya melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak lakukan itu kebaikan, dia tidak lakukan tapi sudah niat, katabahallahu hasanatan kamilah, maka Allah menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Ini kalau kebaikan ya, sekedar niat dia, walaupun dia tidak lakukan, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Fa in amilaha, tetapi kalau dia lakukan itu kebaikan, dia akan lakukan itu, dia wujudkan niatnya berbuat baik, dia kerjakan itu, apa kata Nabi? Katabahallahu indahu asyru hasanat, maka Allah menuliskan untuknya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai dilipat gandakan 700, bahkan lebih 700. Itu kalau kebaikan. Tetapi kalau kejelekan, niatnya jelek, apa kata Nabi? Faman hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat untuk berbuat kejelekan, berbuat dosa, berniat ingin membunuh, falam ya'malha, tetapi dia tidak lakukan itu niatnya, dia tidak kerjakan itu niatnya, baru niat saja tapi dia tidak lakukan, ya, maka apa kata Nabi? Katabahallahu hasanatan kamilah, maka Allah menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Ya, bukan berdosa, malah dapat satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan dia dapat. Jelas ya? Kalau dia tidak lakukan itu niatnya, ya, bukan berdosa, malah dapat satu kebaikan. Tetapi kalau dia lakukan itu niatnya, kata Nabi, fa in amila biha, tetapi kalau dia lakukan itu niatnya, dia wujudkan itu niatnya, katabahallahu sayyi'atan wahidah, Allah tuliskan untuknya satu kejelekan saja. Itulah rahmatnya Allah kepada manusia. Kalau manusia berbuat baik, baru lihat tercatat kebaikan, baru lihat walaupun belum dilakukan. Kalau dia lakukan, dapat 10 minimal sampai 700. Tapi kalau kejelekan, kalau seorang hamba berniat jelek, berbuat jelek, maka kalau dia tidak lakukan itu, dia tidak buktikan itu niatnya, dia tidak wujudkan itu niatnya, maka justru dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia lakukan, kalau dia buktikan, baru dia berdosa, tetapi dosanya, balasannya hanya satu keburukan yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu fikum. Jelas ya? Tapi dengan catatan dia mendapatkan kebaikan yang sempurna kalau dia tinggalkan itu niat jeleknya, dia tidak lakukan niat jeleknya karena takut kepada Allah. Tiba-tiba muncullah, jangan, saya takut kepada Allah. Di situ baru dia dapat apa? Baru dapat kebaikan yang sempurna. Jelas ya? Naam. Barakallahu fikum. Nah, adapun dalam hadis ini kenapa dianggap berdosa bahkan dihukumi neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini orang sudah ada niatnya ingin membunuh dan dia sudah wujudkan niatnya. Dia sudah keluar dari rumahnya membawa pedang
Nah, hanya saja qaddar Allah dia kalah, dia yang terbunuh. Ya, maka tetap dia dihukumi neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga faedah hadis ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadis, pada hadis ini juga terdapat dalil ala idamil qatli wa annahu min asbabi dukhulin nari wal iyadu billah. Kata beliau, pada hadis ini juga terdapat dalil yang menunjukkan besarnya dosa membunuh. Terdapat dalil besarnya dosa membunuh. Iya. Dari mana dipahami besarnya dosa membunuh? Karena Nabi mengatakan orang yang membunuh neraka, menunjukkan besarnya dosanya. Karena diancam neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa annahu min asbabi dukhulin nar, bahwasanya membunuh itu termasuk sebab dimasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana besarnya dosa membunuh ini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, satu mukmin dia bunuh, satu mukmin saja, bukan dua. Barang siapa yang membunuh satu mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, di dalam neraka jahannam dia kekal di dalamnya. Ada yang mengartikan kekal, ada yang mengartikan sangat lama tinggal di dalamnya, sampai dikatakan kekal saking lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Ya, seorang membunuh mukmin dengan sengaja, ada niat untuk membunuhnya, berencana membunuhnya, dan dia lakukan dengan sengaja, maka balasannya itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknatnya, Allah murka kepadanya, dan Allah akan memberikan kepadanya azab yang sangat pedih. Ya, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, yakhruju unukun minan nar, nanti akan keluar dari neraka sebuah leher. Akan keluar dari neraka sebuah leher. Kata Nabi, leher saja, tidak ada kepala, hanya leher tok. Kata Nabi, lahu udunani tasma'ani, leher ini ada, dia punya telinga, leher ini ada telinganya mendengar. Ada dua telinganya mendengar. Wa udunani wa ainani tubsiran, dan leher ini punya dua mata, ada matanya dua dan melihat. Wa lisanun yantiq, dan leher ini ada lisannya, bisa berbicara. Ini makhluk yang sangat mengerikan, makhluk yang belum pernah kita lihat di dunia ini, makhluk yang Allah ciptakan, yang keluar dari neraka. Dari neraka itu keluar leher. Kata Nabi, leher itu punya dua mata melihat, punya dua telinga mendengar, dan punya lisan berbicara. Kemudian leher itu berkata, wukiltu bisalas, saya diperintah, saya disuruh, ditugaskan untuk mencari tiga golongan manusia. Saya disuruh oleh Allah, saya ditugaskan oleh Allah untuk mencari tiga golongan manusia. Yang pertama, kata Nabi, ya kata leher itu, wa bikulli jabbarin anid, untuk mencari setiap orang yang sombong lagi menentang. Sombong dan menentang. Ya, sombong, menentang ayat-ayat Allah, menentang syariat, menentang kebenaran, menolak kebenaran, sombong. Satu. Yang kedua, wa bikulli man da'a li ghairillah, dan saya disuruh mencari orang-orang yang menyembah selain Allah, yang berbuat kesyirikan.
Yang ketiga, wa biman qatala nafsan bighairi nafsin. Ya, mencari orang-orang yang telah membunuh satu jiwa, orang yang dia bunuh tidak berbuat kesalahan. Tidak ada salahnya orang dia bunuh. Maka saya disuruh oleh Allah untuk mencari 3 golongan ini. Kata Nabi, fayantawi alaihim. Maka leher ini pun mengumpulkan semua 3 golongan tadi, dikumpulkan semuanya. Kemudian leher itu melemparkan mereka semua fi gamarati jahannam, ke dalam jurang neraka jahannam. Salah satu yang dilempar itu, yang dicari oleh leher tersebut adalah siapa saja yang membunuh satu jiwa yang tidak bersalah. Satu jiwa yang tidak bersalah, apalagi 2. Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan kepada kita, pada hadis ini terdapat dalil besarnya dosa membunuh, dan membunuh ini merupakan sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka. Jangankan muslim yang dibunuh, jangankan muslim, ya, orang kafir saja kalau tidak berhak dibunuh, tidak boleh dibunuh, bahaya. Orang kafir saja kalau tidak berhak dibunuh, orang kafir tersebut itu berbahaya. Kata Nabi dalam hadis, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh satu kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kafir yang ada perjanjian antara muslim dengan kafir untuk tidak melakukan peperangan. Ada perjanjian, ada kesepakatan untuk tidak berperang, untuk tidak saling mengganggu. Maka kita harus berjalan di atas perjanjian itu. Siapa yang membunuhnya, kata Nabi, kafir, tapi kafir mu'ahad, maka kata Nabi, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium baunya syurga. Dia tidak akan masuk ke dalam syurga, apalagi jangankan masuk, mencium saja, kata Nabi, dia tidak akan mencium bau syurga, apalagi masuk. Di mana tempatnya? Neraka. Padahal yang dia bunuh adalah kafir, bukan muslim. Apalagi muslim yang dia bunuh, bukan satu muslim, bukan 2 muslim, banyak muslim dia bunuh. Apalagi kalau muslim yang dia bunuh adalah orang-orang yang berilmu, ulama, orang-orang yang soleh. Nah, itu tuh lebih parah dosanya. Ya, maka di sini terdapat tambih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil bahwasanya ya orang yang membunuh itu besar dosanya. Dan termasuk orang yang membunuh tadi adalah ketika dia berniat untuk membunuh orang tapi dia yang terbunuh, sama, kena ancaman-ancaman tadi. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga oleh para ulama terkait dengan faedah hadis ini. Ya. Jadi hadis ini, ya, yang disebutkan oleh Nabi bahwa orang yang membunuh dan orang yang dibunuh tadi itu dua-duanya masuk neraka, diancam masuk neraka. Ya, para ulama menyebutkan faedahnya bahwa ini maksud hadis ini kaitannya dengan orang yang membunuh tetapi tidak syar'i, pembunuhan yang tidak syar'i. Itu maksud hadis ini, ya, pembunuhan yang tidak syar'i, yang tidak dibenarkan dalam agama. Itu yang dibahas di hadis ini. Orang yang membunuh masuk neraka. Maksudnya membunuh apa? Pembunuhan yang tidak syar'i. Itu yang dimaksud diancam neraka. Karena dalam Islam ada pembunuhan yang dibolehkan, yang syar'i. Seperti apa contohnya? Seperti dalam jihad, berjihad melawan orang kafir kan membunuh, dan dia berniat membunuh, kan orang yang berjihad berniat membunuh lawan. Ya, ada tujuannya, ada niatnya membunuh. Nah, apakah di sini kena ancaman ini? Tidak. Jadi ini ancaman ini berlaku untuk pembunuhan yang tidak syar'i. Jelas ya? Ya, misalnya apa? Memperebutkan lahan misalnya.
gara-gara lahan parkiran. Ya kan, sekarang lahan parkiran diperebutkan sampai saat ditobo-tobo. Ini yang dimaksud. Dua orang sama-sama punya lahan parkir. Gara-gara ingin menguasai lahan parkirnya orang, maka dia bunuh. Mereka berkelahi, akhirnya saling membunuh. Ya, maka dua-duanya ini masuk neraka. Kenapa? Karena pembunuhannya tidak syar'i, pertengkarannya tidak syar'i, perkelahiannya tidak syar'i. Atau dia membunuh karena motifnya balas dendam. Ya. Semata-mata balas dendam misalnya. Karena dibunuh ini ya dia mau balas dendam, mau membunuh juga. Ya kan? Ini juga tidak syar'i. Nah, jadi yang dimaksud pada hadis ini adalah pembunuhan yang tidak syar'i. Adapun pembunuhan yang syar'i yang dibenarkan dalam agama, maka tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Ya, seperti tadi contoh, ya dalam jihad. Dalam jihad yang syar'i, jihad melawan orang kafir, kan membunuh. Nah, apakah orang yang membunuh orang kafir kena ancaman? Tidak. Justru dianjurkan dalam agama. Justru dia mendapatkan pahala ketika dia membunuh. Ya, atau misalnya berperang, membunuh para pemberontak, orang-orang yang ingin mengkudeta pemerintah. Maka dalam Islam, kalau seandainya pemerintah mengajak, memanggil untuk melawan itu pemberontak dan tidak ada jalan, ya kecuali terpaksa harus menghilangkan nyawa, maka itu dibolehkan dalam agama. Bahkan ada perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi para pemberontak. Itu ada hadis yang sahih tentang itu. Nah, ketika seseorang kemudian membunuh pemberontak tadi dalam peperangan, perang melawan Khawarij misalnya, apakah dia berdosa? Tidak. Kenapa? Karena syar'i. Bahkan mendapatkan pahala kan? Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik manusia yang terbunuh di bawah kolong langit adalah manusia yang dibunuh oleh Khawarij. Dan sejelek-jelek manusia yang terbunuh adalah mereka. Itu. Andai kata Muslim berperang melawan Khawarij, maka Nabi mengatakan sejelek-jelek manusia yang terbunuh adalah mereka, dan sebaik manusia yang terbunuh di tangan-tangan Khawarij adalah Muslim yang terbunuh di tangan Khawarij. Itu sebaik-baik manusia. Nah, ini yang syar'i. Ya, tidak masuk dalam ancaman hadis ini. Atau misalnya dia membunuh kenapa? Membela diri. Itu syar'i. Dia keluar, tiba-tiba ada orang yang menghadang dia. Ya, dirampok misalnya, diminta. Kemudian dia lawan. Dia lawan untuk mempertahankan hartanya kan? Mau dirampok misalnya, mau diambil sepeda motornya, dia lawan itu untuk mempertahankan hartanya. Akhirnya ya karena tidak ada jalan lain kecuali harus membunuh dia, dibunuhlah dia. Apakah masuk dalam hadis ini? Tidak. Tidak kena ancaman neraka. Kenapa? Karena dia dasarnya membunuh syar'i. Ya. Karena dia mempertahankan hartanya. Atau dia mempertahankan kehormatannya. Misalnya ada seorang wanita keluar dari rumahnya, tiba-tiba diganggu, ingin dinodai kehormatannya misalnya oleh seorang laki-laki, maka wanita itu melawan. Ya, dan wanita itu hebat ya, dia punya bela diri yang luar biasa. Akhirnya ya dia pun lumpuhkan, bahkan meninggal orang itu. Apakah wanita itu kena ancaman? Tidak. Kenapa? Karena dasarnya dia membunuh syar'i. Jelas ya? Nah, bahkan jamaah sekalian, orang-orang yang terpaksa membunuh orang gara-gara mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, mempertahankan dirinya, nyawanya, ini semua dianggap apa? Dianggap mendapatkan pahala dan dianjurkan dalam agama. Kata Nabi dalam hadis, "Man qutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa yang mempertahankan hartanya, mau dicuri hartanya, dia pertahankan, akhirnya dia terbunuh, dia yang dibunuh, maka dia mati syahid.
Menunjukkan boleh kita pertahankan harta kita, dibolehkan oleh Nabi. Silakan pertahankan kalau Anda mau, walaupun harus kehilangan nyawa. Kata Nabi, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Iya. Wa man qatala wa man qutila duna tadi pertama, wa man qutila duna damihi, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan darahnya, artinya mempertahankan dirinya, membela dirinya supaya tidak dibunuh. Ya, dia tidak mau membunuh, dia yang mau dibunuh. Akhirnya dia membela dirinya, akhirnya terpaksa dia membunuh lawannya. Nah, kata Nabi, maka dia mati. Kalau seandainya dia terbunuh, dia kalah di situ. Ya, dia melawan, ternyata dia kalah karena ingin mempertahankan dirinya, ya, membela dirinya. Maka kalau dia terbunuh, kata Nabi, dia mati syahid. Yang kedua tadi, wa man qutila duna malihi, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia juga mati syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Yang ketiga kata Nabi, barang siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya, membela kehormatannya. Ya. Apakah kehormatannya sendiri? Perempuan itu sendiri membela kehormatannya, akhirnya terbunuh. Itu perempuan karena membela kehormatannya. Atau sang bapak misalnya, sang suami, karena istrinya diganggu, istrinya ingin dinodai kehormatannya, akhirnya dia membela istrinya, dia menolak istrinya, dia terbunuh. Maka ini masuk juga syahid. Jelas ya? Kenapa dikatakan syahid? Karena ini syar'i, diperintahkan dalam agama untuk membela diri, membela harta, dan membela kehormatan. Ketika Rasulullah ditanya, ada orang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika ada orang datang kepadaku ingin membunuh saya? Saya tidak bersalah, tiba-tiba dia ingin membunuh saya. Bagaimana saya, Rasulullah? Bagaimana? Maka Nabi mengatakan, in qataltahu fahuwa finnari, jika engkau membunuh dia, maka dia di neraka. Nabi ditanya tentang orang yang datang mau membunuh kita, kita tidak bersalah. Ya kan? Dan tidak mungkin kita membiarkan diri kita dibunuh begitu saja, mesti kita melawan, membela diri kan? Nah, apa kata Nabi? Jika engkau membela diri dan engkau berhasil, kamu bunuh dia karena membela dirimu, maka apa kata Nabi? Maka orang yang kamu bunuh neraka dia neraka. Wa in qatalaka, tetapi jika dia yang membunuhmu, fa anta syahid, maka engkau mati syahid. Nah, ya, jadi barakallahu fikum, hadis ini, ya, faedah tadi yang disebutkan oleh para ulama, itu ancaman neraka di sini bagi orang yang membunuh berlaku untuk pembunuhan yang tidak syar'i. Adapun yang syar'i, ya, tidak masuk pada ancaman ini, bahkan sebaliknya, ya, dia bisa teranggap mendapatkan pahala, bahkan bisa mendapatkan derajat, ya, derajat mati syahid. Nah, apa yang saya sebutkan ini jamaah sekalian, itu dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Khattabi, ya. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, ya, hadal wa'id, ancaman yang ada pada hadis ini berlaku pada orang yang saling membunuh bukan di atas jalan yang benar. Itu kata beliau. Naam, wa inna ma yataqatalani ala adawatin ala au talabid dunya wa nahwihi. Akan tetapi keduanya saling membunuh, dasarnya permusuhan, dasarnya dendam, atau dasarnya dunia atau yang semisalnya. Ini yang dimaksud pada hadis. Ya. Fa amma man qatala ahlal baghi au daf'as sa'ili faqatala fa innahu la yadkhulu fi hada. Adapun orang yang melawan, ya, memerangi orang-orang yang memberontak, atau dia melawan karena ingin membela dirinya dari serangan musuh dan akhirnya dia membunuh, maka dia tidak masuk pada ancaman yang ada pada hadis ini. Itu kata beliau. Jelas ya? Barakallahu fikum. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.